Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, saya ingin bertanya, apa bedanya khawatir dan takut? Saudara tahu bedanya khawatir dan takut? Khawatir adalah ketakutan yang belum terjadi. Khawatir adalah bayangan dari sesuatu yang bersifat negatif yang belum tentu terjadi dan seringkali tidak terjadi. Jadi khawatir itu belum nyata, saudara. Sedangkan ketakutan itu adalah hati yang takut, emosi yang takut menghadapi bahaya atau sesuatu yang sudah nyata di depan mata. Jadi khawatir itu belum nyata, takut itu sudah nyata. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jadi khawatir itu tidak boleh. Karena kita menciptakan sesuatu yang belum nyata dalam pikiran kita. Dalam bayang-bayangan kita. Kita bertanya, bagaimana kalau A, bagaimana kalau B, bagaimana kalau C. Kita kemudian hidup di dalam kekhawatiran. Itu tidak boleh, kata Tuhan Yesus. Karena khawatir sama dengan dosa. Kamu tidak yakin bahwa Tuhan itu memelihara. Kita ibarat orang kafir yang menciptakan kekhawatiran. Bagaimana dengan takut? Apakah tidak boleh takut? Orang Kristen boleh takut. Takut itulah normal, sebab bahayanya sudah di depan mata. Normal. Kalau saudara belum kena virus corona, jangan terus berpikir, bagaimana kalau saya kena? Bagaimana kalau saya kena? Bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau gini? Itu tidak boleh. Tapi kalaupun Tuhan izinkan saudara kena atau terinfeksi, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Itu ketakutan bersama dengan Tuhan pasti diberi kemenangan. Jadi takut itu normal. Tapi saudara tidak boleh terus tinggal di dalam ketakutan. Itu yang tidak normal. Boleh takut, tapi jangan tinggal di dalam ketakutan. Kita harus keluar dari ketakutan. Sebab kita punya Tuhan lebih besar dari semua ketakutan yang ada. Oke, lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Tadi firman Tuhan di ayat 6 mengingatkan kita, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, termasuk virus ini. Jangan kamu khawatir, tapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi firman Tuhan memberikan kita 3 rahasia mengalahkan ketakutan supaya kita tidak tinggal di dalam ketakutan itu. Yang pertama adalah doa. Doa artinya di sini mengakui Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Mengakui Tuhan lebih besar dari ketakutan kita. Dan mengakui Tuhan itu baik dan Dia akan memelihara. Dan kemudian kita bergantung kepada Tuhan. Ini doa. Itu sebabnya saudara, saya anjurkan saudara buang semua berita yang membuat saudara panik dan khawatir. Ya, saudara harus membedakan mana fakta yang belum jelas, mana fakta yang sudah jelas. Ya, jangan mengkonsumsi berita-berita yang membuat saudara panik dan kemudian khawatir dan takut yang tidak jelas. Ya, tafsiran ini, tafsiran itu, ada orang menafsirkan ini dan itu secara spekulatif. Buang semua itu. Stop konsumsi berita-berita yang membuat saudara tidak mengakui kehadiran Tuhan, tidak mengakui kebesaran Tuhan, dan tidak bergantung kepada Tuhan. Yang kedua adalah permohonan. Permohonan artinya kita meminta sesuai dengan pergumulan kita. Saudara, waktu berdoa itu sampaikan permohonan saudara. Sampaikan secara konkret, secara detail, secara nyata, sesuai pergumulan saudara. Saudara bisa minta kepada Tuhan soal kesehatan kalau saudara sakit. Saudara bisa minta daya tahan tubuh yang lebih kebal, lebih baik. Tentunya saudara harus juga tanggung jawab makan vitamin, menjaga kesehatan, merawat tubuh. Ya, saudara boleh minta sesuatu yang berhubungan dengan pergumulan keluarga, pekerjaan, usaha, ataupun apa saja. Ya, pergumulan saudara. Belajar bicara kepada Tuhan seperti seorang anak kepada Bapa. Ya, secara detail sampaikan. Biarlah di masa
kita stay home ini, masa kita bertenang diri di rumah, entah bekerja di rumah ataupun diizinkan libur di rumah, ya, kita semua belajar lebih akrab berkomunikasi dengan Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Ucapan syukur artinya belajar berserah apapun hasilnya. Ingat, hasil bukan di tangan kita. Hasil adalah di tangan Tuhan, urusan Tuhan. Urusan kita adalah percaya dan melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik dan setia. Seorang ayah yang bermain dengan anaknya, melempar anaknya ke udara, anaknya tidak takut, tidak khawatir. Sebab dia tahu papanya pasti akan menangkap dia. Bahkan ayahnya sudah capek, dia masih minta tambah. Dia tertawa, dia senang ketika dilempar ke atas ke udara. Sebab dia tahu papanya pasti akan memelihara dia. Dia minta tambah, dia bersyukur, dia senang. Itulah permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Yang ayat ke-7, Tuhan memberitahu kita hasilnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan curahkan damai sejahteranya yang melampaui segala pikiran, segala hal di dunia ini ke dalam hati dan pikiranmu. Saudara akan tenang menghadapi apapun sebab tahu Tuhan menyertai, tahu Tuhan melindungi. Dalam bahaya tetap ada ketenangan sebab ada jaminan pemeliharaan, jaminan penyertaan Tuhan Yesus. Seperti Daud, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, walaupun harus melewati bayang-bayang maut, aku tidak takut sebab Tuhan menyertai. Mari kita berdoa.